通常のゲートと違い、一歩足を踏み入れたろ。そうかい。アイアン。Belasan tahun kini telah berlalu semenjak Gate tiba-tiba saja muncul secara misterius di seluruh belahan dunia, membuat pertempuran para monster yang hidup di dalam dungeon dan para manusia yang telah membangkitkan kekuatan ialah disebut dengan sebutan Hunter. Dan sampai saat ini mereka belum menemukan titik akhir. Seorang pemuda, sebut saja namanya Sung Jingwo, yang dimana ia adalah seorang Hunter yang paling rendah dan juga miskin, merupakan peringkat dari kelas E. Selain harus mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri dengan cara bekerja keras, ternyata Jinwo juga harus menanggung kebutuhan biaya dari ibunya yang saat ini sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit, serta adiknya yang bernama Sung Jin-ah yang saat ini sedang bersekolah. Mereka berdua mengandalkan Jinho untuk menjadi tulang punggung keluarga mereka saat ini. Umumnya, kekuatan Hunter tidak bisa tumbuh semenjak ia dibangkitkan, dan juga peringkat mereka tidak akan pernah berubah satu dan yang lainnya. Akan tetapi, di tengah raid, tepatnya di dalam dungeon ganda, Sung Jinwo seolah ditelan ke dalam sebuah game yang menyeramkan dan juga sangat gelap. Tak hanya itu, ia juga berhasil mendapatkan kekuatan untuk meningkatkan levelnya secara signifikan, membuat Sung Jinwo terus meningkatkan kemampuannya, memulai pertarungan tanpa henti dan juga tanpa akhir batas waktu. Ia kemudian juga mendapatkan sebuah resep eliksir kehidupan yang dimana itu akan berguna untuk menjadi obat dari berbagai penyakit yang Jinwo alami dari sebuah pertarungan epik yang ia telah lakukan. Serta Jinwo juga mendapatkan sebuah kekuatan baru untuk memimpin seluruh para tentara bayangan, dan sejak saat itu ia pun mendapatkan julukan yaitu Raja Bayangan. Suatu siang, di sebuah apartemennya, Jinwo pun saat ini sedang beristirahat karena ia yang kelelahan tubuhnya. Kemudian, handphone dari Jinwo pun tiba-tiba saja berdering yang menandakan jika itu ada sebuah telepon. Ternyata itu adalah telepon dari Jin-ah. Jinwo kemudian langsung mengangkat teleponnya. Jin-ah pun lalu bertanya, "Apakah kakak menjadi datang ke sekolahku?" Karena Jinwo sudah janji untuk datang ke sekolah menemui Jin-ah. Dan Jinwo pun berkata, "Jika aku pasti datang nanti." Pada akhirnya, Jinwo pun kini telah berada di sekolah dari Jin-ah. Jin-ah pun terkejut melihat penampilan dari kakaknya yang menurutnya sangat maskulin dan juga sangat tampan. Jin-ah tidak percaya jika Jinwo dapat berdandan seperti layaknya seorang pria yang sangat keren seperti sekarang. Hal itu pun terbukti sewaktu mereka berjalan ke ruang wali kelas dari Jin-ah. Semua teman-teman wanita dari Jin-ah pun terus saja matanya memandangi dari Jinwo yang menurut mereka tidak pernah melihat sosok setampan ini melintas di hadapan mereka. Semua wanita itu pun terpesona dengan ketampanan yang dimiliki oleh si Jinwo. Jun-ah pun menjadi sangat bangga dengan kakaknya tersebut, tapi Jinwo hanya bersikap biasa saja. Ia malah mencubit pipi Jin-ah yang mengira jika pasti Jinwo sehabis ini akan menemui pacarnya. Singkat cerita, Jinwo pun kini telah berada di ruang wali kelas dari Jin-ah. Di sana, sang wali kelas pun memberitahu pada Jinwo jika Jin-ah adalah salah satu murid berprestasi di sekolah ini. Dan karena hal itu, sang wali kelas juga meminta agar sebaiknya Jin-ah dapat berkuliah di Universitas Kedokteran sesuai apa yang ia pilih nantinya. Kemudian, setelah wawancara telah selesai, wali kelas dari Jin-ah pun bertanya pada Jinwo, seandainya saja Jin-ah sudah dapat mendapatkan kekuatan besarnya, apakah sebagai seorang kakak, Jinwo akan membiarkan Jin-ah bekerja atau merekomendasikannya sebagai pekerjaan Hunter? Dan dengan tegas dan juga terkejut dari pertanyaan wali kelasnya, Jinwo pun berkata
berkata jika hal itu tidak akan pernah terjadi. Ia tidak akan membiarkan Jin Ah bekerja menjadi seorang hunter sama seperti dirinya, mengingat bahaya dan juga risikonya sangat besar. Seusai bertemu dengan wali kelas dari Jin Ah, Jinwoo pun menemui seorang gadis yang bernama Hang Song-i. Di sini Hang Song-i pun bermaksud untuk keluar dari sekolahnya dan mewujudkan tekadnya untuk menjadi seorang hunter yang sangat terkenal nantinya. Sedikit informasi juga jika Han Song-i adalah teman kelas dari Sung Jing Ah. Di sini juga, Hang Song-i juga terkejut dengan kehadiran Jingwo yang dikirim oleh wali kelasnya untuk merekrutnya, yang ternyata hunter yang ia semula kira adalah rank S, tapi ternyata hanya seorang Sung Jingwo, yaitu yang merupakan rank tingkat E saja. Kemudian Jingwo pun merajak Hang Song-i untuk pergi dan ikut bersamanya. うちの攻撃隊ではどうよ。行くぞ。 Di sisi lain, tepatnya di sebuah bandara, di sana ada seorang hunter dari USA yang baru saja mendarat, bernama Huang Dongso. Dan di sini Huang Dongso pun ternyata disambut hangat oleh ketua divisi secara langsung. Tapi sepertinya sambutan itu pun tidak diartikan apa-apa oleh seorang Huang Dongso. Ia pun malah tetap berjalan seakan tidak memperdulikan dan mengacuhkan seorang ketua divisi yang sengaja datang untuk menyambutnya ke Korea. Di lain tempat, sebuah grade pun nampaknya sudah terbuka dan di sana ada manajer Ah Hyun. Kemudian Su Jinwoo pun datang bersama dengan Hang Dong-si, yang dimana mereka pun berniat juga untuk masuk ke dalam gate tersebut. Di sana juga mereka rupanya tidak hanya datang berdua, melainkan ada seorang hunter peringkat A bernama Hunter Kim Chol. Dan di sini rupanya juga mereka tidak hanya bertiga, ada beberapa hunter lain yang nantinya akan dikepalai oleh Hunter Kim itu sendiri, karena peringkat ranknya yang sangat tinggi di antara hunter-hunter yang ikut serta. Para peserta nantinya 1 orang dari rank A, 5 orang rank B, dan kemudian rank C berjumlah 2 orang, serta ditambah rank E 2 orang, total menjadi 10 orang. Rank E di sini adalah Su Jingwo dan juga Hang Dong-si. Hunter Kim sebagai peringkat A, yang dimana ia pun sangat kesal mendengar jika dalam kelompoknya kali ini ada 2 orang beban yang berada di rank E, yaitu Su Jingwo dan juga Hong-si, yang dianggap oleh Hunter Kim jika pasti mereka berdua hanya akan menjadi beban saja nanti di dalam sana. Lalu setelah itu, semua orang pun satu persatu mulai masuk ke dalam gates tersebut, termasuk Su Jingwo dan juga Hong. Setibanya mereka semua di dalam sana, mereka pun terkejut karena pintu keluar dari gate tersebut tiba-tiba saja menghilang. Semua orang pun panik, yang itu artinya mereka semua tidak dapat untuk berinteraksi dengan dunia luar, apapun itu bentuknya. Dan kemudian Hunter Kim pun berkata pada semuanya jika ini merupakan Red Gate, yang dimana Hong yang penasaran dengan Red Gate dan tidak tahu apakah itu, ia bertanya pada Jinwoo. Jinwoo menjelaskan jika Red Gate adalah sebuah dungeon khusus yang dimana mereka semua tidak akan dapat terhubung dengan dunia luar sebelum misi kali ini selesai diselesaikan, yang itu artinya mereka hanya bisa bertahan ataupun mati jika saja mereka gagal untuk menghabisi bos di dungeon kali ini. Dan setelah bos tersebut berhasil dihabisi nantinya, maka pintu gate secara otomatis akan muncul dan mengembalikan mereka untuk kembali terhubung ke dunia luar. Dari balik pepohonan, LFS pun lalu muncul dan jumlahnya tak hanya satu, mereka berkelompok yang langsung menyerang para hunter, hingga karena lengah satu hunter pun berhasil tewas terkena oleh panah dari LFS tersebut. Dan di sini salah seorang anggota LFS pun memandang ke arah Su Jinwoo. Jinwoo pun juga dibingung dengan sikap dari para elf tersebut karena faktanya hanya dia sendiri yang tidak diserang oleh para elf tersebut. Yang setelah itu Hunter Kim memutuskan untuk sebaiknya mereka diubah dan dipecah menjadi 2 kelompok, yang dimana hal ini pun sengaja dilakukan oleh Hunter Kim sebab ia ingin jika para kelompok hunternya hanya diisi oleh Hunter B dan juga Hunter C yang merupakan hunter kuat menurutnya, sementara 2 orang Hunter E dan juga 1 orang hunter yang ia anggap lemah tidak ingin ia masukkan ke dalam kelompoknya. Alhasil kini mereka pun lalu memutuskan untuk jalan
dengan arah yang berlawanan. Di tengah jalan, Hunter Kim dan juga kelompoknya dihadang oleh sekelompok kawanan beruang es yang dimana mereka pun langsung dibantai oleh para beruang yang beringas tersebut. Satu persatu dari anggota kelompok Hunter Kim pun berhasil tewas dihabisi oleh kawanan beruang. Sementara Jinwo yang sadar jika suhu di hutan kali ini jauh lebih dingin dari hutan-hutan sebelumnya yang telah mereka masuki, ia pun segera mengeluarkan inventorinya dan mengeluarkan beberapa buah baju hangat sebagai pelindung rasa dingin yang ada dari hutan tersebut. Yang setelah itu, setelah semua orang memakai jaket pelindung mereka, Jinwo pun lalu memerintahkan mereka untuk sebaiknya diam dan jangan berisik, sebab ia dapat merasakan ada sebuah kekuatan besar yang saat ini mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, kawanan beruang putih yang tadi membantai habis kelompok dari Hunter Kim yang mendekat ke arah mereka. Dan tentunya juga di sini Jinwo pun berhasil mengalahkannya dengan mudah, sangat jauh berbanding terbalik dengan Hunter Kim yang peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Jinwo. Kemudian Jinwo pun memanggang daging beruang itu dan semua teman-temannya pun memanggang habis daging beruang itu untuk mengisi perut mereka yang lapar. Sementara Jinwo pun memutuskan untuk pergi seorang diri dan di sini ia pun rupanya menghadapi secara langsung sosok bos dari kawanan para beruang putih tersebut. Dengan segera Jinwo mengeluarkan para pasukan tentara bayangannya untuk menghadapi para pasukan beruang putih dan juga bos dari beruang putih itu sendiri dengan dipimpin oleh Aegis. Para pasukan tentara bayangan pun lalu bertarung habis-habisan dengan kawanan beruang putih yang ada dan mereka pun akhirnya tewas dibantai semuanya oleh kelompok dari Jinwo. Setelah seluruh pasukan dari beruang putih tewas dibantai semuanya, Jinwo segera memerintahkan Aegis untuk langsung mengeksekusi raja atau bos dari para beruang putih tersebut. Aegis yang mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jinwo, ia pun segera maju bersiap untuk bertarung bersama dengan bos tersebut. Dan dengan menggunakan satu kali tebasan pedang dari seorang Aegis, bos dari beruang putih itu pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Jinwo pun nampak sangat senang dengan kerja bagus yang dipersembahkan oleh Aegis untuknya, karena itu artinya banyak beberapa hadiah yang akan Jinwo dapatkan dalam misi kali ini. Sementara itu di lain sisi, orang-orang yang tersisa dari kelompok Hunter Kim, mereka semua tewas dibantai oleh pasukan dari LFS yang menyerang mereka di awal tadi, yang dimana Hunter Kim yang merasa jika ada kesempatan untuk pergi, ia pun memilih untuk kabur dari tempat itu, menyelamatkan dirinya tanpa memperdulikan orang-orang yang meminta bantuan padanya yang saat itu belumlah mati. Kembali kepada Jinwo yang kali ini berusaha untuk membangkitkan bayangan dari kawanan para beruang, termasuk dari bosnya. Dan tak lama Jinwo pun kini memiliki pasukan bayangan dari kawanan beruang putih, yang dimana ia pun merasa sangat senang atas keberhasilannya kali ini. Di lain sisi, ternyata Hunter Kim sudah tiba di tempat kelompok dari Jinwo. Ia pun sangat kesal di sana melihat kelompok Jinwo makan dengan enak di tengah api yang menyala di suhu yang dingin itu. Sangat berbanding terbalik dengan kelompoknya yang semuanya telah tewas dihajar oleh musuh. Dan karena hal itu juga, Hunter Kim pun merasa tak terima. Ia pun berusaha mendatangi mereka semua dan seakan ingin menuntut balas atas kematian dari para kelompoknya oleh para musuh yang telah membantainya. Untungnya, pada saat Hunter Kim akan menghabisi ketiga orang kelompok dari Jinwo, Jinwo pun lalu datang tepat waktu. Ia langsung menghajar Hunter Kim, hingga Hunter Kim terpental sangat jauh. Jinwo kemudian berkata, "Siapakah sebenarnya yang membunuh kelompokmu? Itu adalah dirimu sendiri, bukanlah kami yang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga mereka hidup-hidup." Di waktu bersamaan, kemudian kelompok dari LFS pun lalu muncul yang seakan mereka ingin membuat perhitungan bersama dengan Jinwo. Lalu pimpinan mereka atau bos mereka yang bernama Baruka menjelaskan pada Jinwo jika sebenarnya Jinwo adalah monster. Itulah alasannya kenapa tadi sewaktu mereka tiba di tempat ini, hanya Jinwo lah yang tidak diserang oleh kawanan LFS tersebut, karena mereka menganggap jika Jinwo tak lain adalah sama dengan mereka.
Di sini Jinwoo pun tidak merasa jika ia adalah sama seperti mereka. Kemudian Jinwoo pun langsung membantai habis hingga ia pun tewas. Sosok LS yang tadi terus menunjuknya di hadapan Raja LS tersebut. Sontak saja, Baruka pun jadi tak terima atas tewasnya dari anggotanya yang menurutnya itu sudah sangat kelewat batas. Kemudian di sini Jinwoo dan juga Baruka pun memutuskan untuk Baiwan, menunjukkan siapakah yang paling kuat di antara mereka. Dengan segera, Baruka pun memerintahkan para pasukan LFS untuk langsung maju dan menyerang seorang Jinwoo, yang dimana Jinwoo pun menyambut hal itu dengan juga membangkitkan para tentara bayangan miliknya. 果たしてそうだろうか。より強い。 Pada sebuah kesempatan, Jinwoo pun berhasil untuk berhadapan langsung bersama dengan Baruka. Dan di sini sepertinya tak ada ampun untuk Jinwoo. Baruka pun berniat sekali ingin menghabisi Jinwoo, sebab Jinwoo yang telah menghabisi anggota archernya. Namun, sewaktu mereka hendak memulai pertarungan sengit itu, tiba-tiba saja Hunter Kim pun muncul, yang dimana ia masih tidak terima dan sama seperti Baruka juga ingin membunuh Jinwoo. Karena tidak ada waktu lagi untuk meladeni Hunter Kim, Jinwoo pun pada akhirnya langsung menghabisi Hunter Kim di tempat itu. Kemudian ia pun membangkitkan bayangan dari Hunter Kim yang ia beri nama sebagai nama Iron. Dan kini Iron pun ditugaskan oleh Jinwoo untuk bertarung melawan Baruka. お前は今日からアイアンだ。お前から切り裂いてやる。 Ketiga hunter yang lain hanya bisa diam bersembunyi di balik pohon, dan sekarang mereka pun tahu seberapa kuat sosok Jinwoo yang ternyata bukan hanya berada di rank A saja. Sementara di lain sisi, Jinwoo dan juga Iron terus saja bertarung habis-habisan melawan Baruka, hingga di satu titik Baruka pun berhasil dikalahkan dengan Jinwoo menusukkan pedang yang ia genggam tepat ke arah Baruka. Setelah itu Baruka pun mati, dan dari sini kita pun akhirnya sama-sama tahu jika sebenarnya bayangan Iron adalah sosok yang sangat psikopat. Terbukti sewaktu Baruka benar-benar sudah mati, Iron tak henti-henti memukuli kepala Baruka walaupun ia sudah tidak bernyawa lagi. Yang setelah itu, Jinwoo meminta Iron untuk menghentikan aksinya dan meminta Iron juga agar sebaiknya tidak bersikap berlebihan ke depannya. しろ。 Setelah itu secara perlahan, Jinwoo berjalan menghampiri ketiga kelompoknya, yang dimana ia pun berkata pada semua orang jika semua misi kali ini telah selesai. Dan tak lama setelah itu, pintu gate pun akhirnya terbuka. Jinwoo pun berkata pada semuanya agar sebaiknya kita keluar sekarang, karena ini waktu yang tepat dan misi sudah selesai semuanya. Semua orang pun nampak senang dengan keberhasilan mereka kali ini. Sementara itu, di dunia nyata kali ini, presiden dari Guild Harimau Putih pun sudah berdiri di sana, yang dimana waktunya cukup lama, karena menurut perhitungan jam, jika tepat di dalam sana sudah memakan waktu kurang lebih 1 minggu yang dilewati oleh semua peserta. Dan tak lama setelah itu, pintu gate pun berubah menjadi warna biru, yang itu artinya telah bisa untuk dibuka. Dan mereka pun sangat cemas, siapakah sosok yang akan keluar dari dalam gate tersebut. Presiden ini sangat berharap jika Hunter Kim selamat dalam insiden kali ini. Tapi faktanya yang keluar adalah Cha Hae-in, Sung Jin-woo, Hunter Park, dan juga Hunter Go. Sementara itu, Presiden Black pun menjadi sangat kecewa karena menurut laporan, selain keempat hunter tersebut, sisa hunter yang lain mereka semua telah tewas dan tidak dapat menyelesaikan misi dengan baik. Sewaktu Jinwoo hendak berjalan untuk pulang ke rumahnya, Presiden Black pun langsung memegang pundak Jinwoo. Ia berkata pada Jinwoo jika sebaiknya berkatalah yang jujur, karena dalam masalah ini, Jinwoo lah orang yang harus ditanyai dalam terjadinya insiden kematian Hunter Kim. Tapi Jinwoo pun menolak, ia pun seakan acuh tak acuh dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Baek, hingga hal itu pun membuat Presiden Baek menjadi marah. Begitupun dengan Jinwoo, mereka pun sama-sama mengeluarkan karakter asli dari diri mereka satu sama lain. Kemudian situasi pun menjadi mereda, lalu Jinwoo pun mengantarkan Hae-in
untuk menuju ke rumahnya. Dan setelah itu, Hai-in pun setibanya di rumahnya langsung berterima kasih pada Jinwoo karena hari ini Jinwoo telah melindunginya dari semua ancaman bahaya yang ada di dalam dungeon tadi. Jinwoo menjawab jika semua itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang harus ia lakukan sebagai pimpinan dari kelompok guild, dan semua yang dilakukan oleh Jinwoo di dalam dungeon tadi, semua itu merupakan tanggung jawab yang memang sejatinya harus ia lakukan dengan baik. Setelah itu, Jinwoo pun memacu mobilnya dengan sangat kencang untuk menuju kembali ke rumahnya dan beristirahat. ありがとうございました。地ではまだ1日も過ぎてなかったな。いや Beberapa hari kemudian, Yojin pun sangat terkejut dan ia pun tercengang sewaktu di dalam dungeon bersama dengan Su Jingwoo, yang dimana di kala itu Jinwoo pun ternyata langsung mengerahkan para tentara bayangannya untuk menghabisi seluruh monster yang ada di dalam sana. Dengan sangat santai, Jinwoo berkata pada Yojin jika mereka semua adalah salah satu skill yang dimiliki oleh Jinwoo, yang kemudian hal itu pun membuat mereka tidak usah bersusah payah untuk bertarung karena hanya dengan tentara bayangan milik Sung Jingwoo, mereka semua pun dapat mengalahkan para monster dengan sangat baik. Lalu Jinwoo pun memerintahkan seluruh tentara bayangannya untuk mengumpulkan semua harta yang ada di dalam dungeon tersebut. 説明するのは難しいけど。ありがとうございます。 Sementara itu di dalam dungeon yang lain, tepatnya di dungeon di benua Amerika, di sana seorang hunter tipe rank S sangat ketakutan sekali sewaktu ada seseorang yang ia anggap adalah seorang monster, tapi wujudnya seperti manusia. Orang itu pun langsung membantai habis partiannya, yang menurutnya itu adalah hal yang sangat ditakutkan sekali. Tapi sosok menyeramkan itu pun berkata pada orang tersebut jika ia adalah seorang manusia sepertinya, yang dimana ia berasal dari negara Korea. Pada hunter rank S itu, sosok menyeramkan itu pun lalu berkata jika ia hanya ingin pulang dan ia tidak akan mengganggu siapapun, dan semua partiannya hanya dibuat pingsan saja, bukanlah meninggoy. Pria itu juga berkata pada hunter Amerika jika dirinya juga seorang hunter yang sudah cukup lama berada di dalam dungeon ini. Pada suatu malam, Yojin bersama dengan Jingwoo sedang merayakan kemenangan mereka di dungeon sebelumnya, yang dimana di sini dalam acara makan malam mereka itu, Yojin pun bercerita sedikit terhadap Jingwoo jika sebenarnya Yojin memiliki seorang kakak, akan tetapi mereka tidak terlalu dekat dan mungkin hubungannya tidak bisa dibilang sebagai kakak dan adik. Dan faktanya Yojin lebih dekat bersama dengan Jinwoo daripada dengan kakaknya itu. Melihat Yojin yang sedih dan untuk menghiburnya, Jinwoo berkata, jika mulai hari ini kau adalah adikku. Yojin pun nampak senang dengan pengakuan dari Jinwoo tersebut. Sementara hunter dari Korea tadi saat ini sudah dipenjarakan di sebuah departemen hunter milik negara Amerika Serikat, yang dimana hal itu dikarenakan mereka semua sangat ketakutan sekali, sebab menurut pengakuan dari seorang hunter Korea ini, jika dirinya sudah berada di dalam dungeon selama 10 tahun, yang itu artinya itu sulit dipercaya karena faktanya apakah memang benar jika selama 10 tahun ia selalu melawan para monster untuk bertahan hidup setiap harinya, dan mustahil juga jika seorang hunter Korea bisa tersesat dan bertahan hidup di dalam dungeon Amerika Serikat. Dan untuk hal ini nantinya semua orang pun sepakat untuk mengutus hunter rank S, yang dimana ia sangat mahir sekali dalam bahasa Korea dan sekarang juga sedang berkunjung ke negara Korea tersebut, yang ternyata hunter itu tak lain adalah Hang Dong-so, yang sampai saat ini masih belum mengetahui jika faktanya Sung Jingwoo berhasil selamat dan masih hidup setelah terjebak di dalam Red Grave tempo hari. Suatu pagi yang cerah, pagi-pagi sekali Jinwoo pun nampaknya sudah bersiap untuk berangkat ke suatu tempat. Ia berpamitan pada adiknya Jin Ah, yang dimana Jinwoo berkata jika ia harus bekerja di luar kota selama 1 minggu lamanya. Jin Ah pun akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh kakaknya itu, dan tak lama setelah berpamitan Jinwoo pun segera pergi dari rumah, yang rupanya Jinwoo
pergi ke sebuah tempat, yaitu Demon Castle. Dan seperti biasa, ia bermaksud untuk mencari lebih banyak harta lagi untuk mencukupi kebutuhannya Jin-ah dan juga pengobatan sang ibu. Setibanya di sana, Jinwo kemudian langsung mengeluarkan sebuah kunci dan akhirnya ia pun dapat masuk ke dalam Demon Castle berkat bantuan dari kunci tersebut. Di dalam sana, Jinwo pun bingung kenapa tidak ada satu monster pun seperti dungeon pada umumnya. Dan di sini ia pun kemudian mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan jika pada misi di dalam Demon Castle ini, Jinwo harus membinasakan dan mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, yang itu artinya jumlah ini bukanlah jumlah yang main-main. 10.000 jiwa iblis bukanlah jumlah yang sedikit, dan itu artinya pasti hadiahnya juga setara dengan pekerjaan yang akan ia kerjakan hari ini. Namun masalahnya, ia hanya memiliki waktu 1 minggu izin bersama dengan Jin-ah untuk bekerja, dan Jinwo pun sedikit khawatir apakah ia mampu mengumpulkan 10.000 jiwa iblis dalam kurun waktu hanya 1 minggu saja. Tapi Jinwo pun tidak banyak protes, ia langsung mengerjakan misi-misi tersebut dan langsung membantai habis beberapa iblis yang ada di lantai 1. 1万だろうが10万だろうが Di lain sisi, Yojin pun sedang memberitahukan pada ayahnya tentang laporan terkait perkembangannya sejauh ini, yang dimana dari hasil laporan tersebut, sang ayah pun akhirnya sadar betul dan paham jika Yojin selama ini bisa mencapai di titik ini semata-mata mendapatkan sebuah bantuan dari seseorang yang bernama Jinwo. Yojin pun terkejut dari mana ayahnya bisa tahu, dan ayahnya pun tidak banyak berkata-kata di sini. Ia pun hanya berkata pada Yojin jika sebaiknya ia harus merekrut Jinwo untuk menjadi anggota dari guild milik ayahnya. Yojin pun berkata jika ia pasti akan membawa Jinwo untuk bergabung bersama dengan guild mereka. Kembali kepada Jinwo yang kali ini telah berhasil mengalahkan beberapa monster yang ada di lantai 1, tapi jumlahnya masih sangat jauh dari jumlah yang harus ia kumpulkan sebanyak 10.000 jiwa monster. Lalu ada sebuah pemberitahuan yang dimana itu adalah tiket masuk. Jinwo berhasil mendapatkannya, dan dengan itu maka artinya ia bisa untuk naik ke lantai berikutnya. Ia pun sadar jika dungeon ini adalah dungeon yang sangat aneh menurutnya. Bentuknya menyerupai seperti kota, yang dimana sangat jauh berbeda dengan dungeon yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tak ingin membuang waktu, Jinwo segera mengeluarkan tentara bayangan yang tak lain itu adalah bos dari beruang es putih. Kemudian ia pun menaiki beruang es tersebut dan langsung menghajar para monster yang ada di level selanjutnya. やるじゃん。お前は今日からタンクだ。 Lalu kemudian Jinwo pun berhasil mengalahkan beberapa monster dan ia pun semakin pesat kenaikan lantainya, dan satu persatu monster pun berhasil ia kumpulkan. Hingga saat ini Jinwo dengan kegigihan dan juga kerja kerasnya berhasil untuk mendapatkan dari jumlah 3.000 lebih jiwa monster. Lalu jumlah itu pun naik dan naik terus hingga total keseluruhan mencapai genap 10.000 jiwa monster iblis yang harus dikumpulkan oleh Jinwo dalam misi dungeon kali ini. Namun, Jinwo pun merasa ada keanehan dalam dungeon kali ini setelah ia berhasil mengumpulkan misi, yaitu target utama sebanyak 10.000 jiwa iblis yang harus ia kumpulkan agar ia dapat menyelesaikan misi kali ini. Tapi faktanya, Jinwo harus masih menghadapi seorang bos lagi dengan para pengawalnya yang sangat mengerikan. Sosok bos ini adalah penguasa lantai bawah, Vulkan Ketamakan, yang menghuni 2 lantai, yaitu lantai 49 dan juga lantai 50. Dalam pertarungannya kali ini, Jinwo yang sudah merasa sedikit kelelahan, ia pun mempunyai sebuah inisiatif. Segera Jinwo mengeluarkan kembali para tentara bayangan miliknya, lengkap dengan Aegis dan juga Iron di sana. Jinwo memerintahkan pada mereka semua untuk langsung sebaiknya menyerang dan membantai habis mereka, dan pertarungan epik pun lalu terjadi. でかいボス級は俺が相手する。おかげで兵士の保有数も
Sementara Jinwoo sendiri yang saat ini langsung memutuskan untuk bertarung bersama dengan bos dari kawanan para monster yang ada, yang dimana bos itu pun dengan agresif langsung menyerang seorang Jinwoo. Hingga di sini Jinwoo pun kewalahan, yang pada awalnya dengan satu kali tinjunya saja Jinwoo berhasil untuk mengalahkan bos itu, tapi bos itu bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih gila dari sebelumnya. Hingga untuk sebuah perlindungan ia pun berteriak pada Aaron untuk meminjam sebuah tameng miliknya sebagai benteng pertahanan dari Jinwoo. Jinwoo pun di sini berbalik menyerang. Akan tetapi sayangnya serangan tersebut dapat dibaca dengan mudah oleh bos monster kali ini, sehingga ia pun tidak dapat dikalahkan semudah itu seperti para bos sebelumnya. Dan pada akhirnya, bos itu pun berhasil dihabisi oleh Jinwoo dan ia pun mendapatkan sebuah quest tambahan hari ini yang tak lain adalah item potongan pohon dunia. Di sisi lain, Hunter Korea tersebut kini sedang diinterogasi oleh Dongso, dan dari hasil interogasi tersebut, akhirnya Hunter Korea itu pun mengaku jika dirinya semata-mata hanya ingin menghentikan sebuah kekuatan jahat yang besar yang akan terjadi dari sebuah gate yang bernama Gate Monster. Dan ia juga bercerita jika ia memiliki istri dan juga 2 orang anak laki-laki yang ia banggakan, Sung Jinwoo. Dongso yang mendengar kata Jinwoo, ia pun menjadi sangat kesal dan emosinya pun kembali meledak. Ia pun berkata pada Hunter Korea itu, jika Sung Jinwoo putramu itu sekarang sudah mati, dan jika kau rindu padanya, susulah dia ke neraka sana. Dasar pria tua sialan. Ucapan dari Dongso itu membuat pria tua ini pun menjadi sangat kesal, dan terlihat aura mereka pun keluar satu sama lain. Karena fakta sebenarnya jika saat ini Jinwoo masih berada di dalam dungeon tersebut. Alih-alih jika Jinwoo saat ini sudah mati seperti apa yang telah dikatakan oleh Dongso tadi. Namun pada faktanya di dalam Dungeon Demon Castle, Jinwoo malah berhasil kembali menghilangkan nyawa Metus, yaitu pembimbing para roh. Dan karena hal itu juga, level Jinwoo kini menjadi level up. Namun sayangnya, persediaan makanan yang dibawa oleh Jinwoo kini sudah habis semuanya. Dan masih ada total 25 lantai lagi dari keseluruhan yang berjumlah 75 lantai. Tapi di samping itu, banyak sekali item rahasia yang didapatkan oleh Jinwoo yang mungkin akan berguna nantinya. Dan dikarenakan ia belum terlalu membutuhkan semua ini, ia pun memaksa dirinya untuk menyimpannya dulu. Tak lama setelah itu, sebuah gate pun muncul di tengah kota yang ternyata itu merupakan pintu keluar dari dalam dungeon tempat Jinwoo berada saat ini. Kemudian secara perlahan, Jinwoo pun berjalan keluar dari dalam dungeon tersebut. Dan di sini ia pun sadar dengan beberapa hadiah yang ia miliki pastinya akan sangat berguna, terutama untuk membantu pengobatan dari sang ibu yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Kabar baiknya jika Jinwoo juga mendapatkan 2 bahan sekaligus untuk membuat sebuah eliksir kehidupan, yang dimana kini tersisa 1 bahan lagi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan eliksir tersebut, yaitu darah Raja Iblis yang telah disucikan. Jinwoo di sini tahu jika semua itu tidak akan dengan mudah untuk ia dapatkan, maka dari itu ia perlu sebuah perencanaan dan persiapan yang sangat matang tentunya. Jinwoo kemudian memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya dan mempersiapkan semuanya. Keesokan harinya, Jinwoo yang merasa aneh dengan rank miliknya yang dikategorikan sebagai rank E, tapi kekuatannya melampaui sebuah rank S dan mungkin jauh lebih di atasnya. Ia pun segera memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama tempat pemeriksaan peringkat hunter. Di sana Jinwoo pun bermaksud untuk memeriksakan peringkat rank yang ia miliki saat ini, dan di sana juga ia pun ikut mengantri bersama dengan para orang-orang yang juga ingin memeriksakan rank mereka. Beberapa menit setelah itu, Jinwoo pun dipanggil oleh seseorang yang akan memeriksa rank kepunyaannya saat ini. Dan setibanya di tempat itu, ia pun ditanyai terkait nama lengkapnya untuk memudahkan
dalam pemeriksaan nanti. Ia segera berkata jika nama lengkapnya adalah Sung Jingwo, yang dimana setelah dicek, ternyata Jinwo sudah pernah aktivasi terkait pemeriksaan rank sebelumnya dan ia pun mengakui hal itu. Tapi itu tak masalah, pemeriksaan pun segera dimulai. Sewaktu sedang menganalisa kekuatan atau peringkat rank dari Jinwo, wanita itu pun terkejut karena beberapa kali ia mencoba untuk memeriksa peringkat rank dari Jinwo, tapi alatnya selalu saja error. Ia menganggap jika ini adalah kerusakan yang fatal karena belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama berselang, manajernya pun datang. Segera wanita itu pun berkata pada manajernya terkait masalah yang sedang ia alami saat ini. Dan setelah dicek oleh manajer tersebut, ternyata ia pun sangat terkejut karena faktanya alat ini bukannya rusak, melainkan kekuatan Jinwo yang tidak dapat untuk ditafsirkan pada alat ini, mengingat kekuatannya yang sangat terlampau besar. Kabar kekuatan besar yang dimiliki oleh Jinwo sangat cepat sekali untuk menyebar luas di kalangan orang-orang yang ada di tempat itu. Dan secara kebetulan di sana juga ada Presiden Guild Hunter, yaitu Cho Jong-in. Mendengar apa yang sedang terjadi saat ini, Cho Jong-in pun tidak ingin melewatkan kesempatan besar yang ada di hadapan matanya. Segera ia menghampiri Jinwo dan setelah dilihat oleh dirinya, ternyata memang benar terkandung sebuah kekuatan yang sangat besar sekali dalam diri Jinwo. Ia pun segera merekrut Jinwo untuk bergabung dengan guildnya. Semua orang pun nampak senang karena tidak sembarang orang yang akan direkrut oleh Presiden Choi Jong-in, yang dimana Jinwo pun tersenyum dan ia pun berkata dengan tegas jika ia tidak tertarik untuk bergabung dengan guildnya itu. Lalu dengan sopan Jinwo pun pergi meninggalkan Presiden Choi. 入るギルドはもう決まっていますか？なるほど。お時間を。すみませんが急ぐので。 Malam harinya, Jinwo pun memutuskan untuk menengok ibunya yang saat ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Di sana, ia pun memandangi wajah sang ibu. Jinwo pun sangat bingung dengan kejadian ini. Padahal kapan saja ibunya bisa bangun. Tapi kenapa sampai detik ini, ibunya belum sadar juga dari koma yang sedang dialami. Jinwo kemudian berkata pada sang ibu, "Tunggulah sebentar lagi ibu. Aku pasti akan bisa untuk menyembuhkanmu." Setelah itu ia pun memutuskan untuk membiarkan ibunya istirahat. Setelah keluar, Jinwo pun dihampiri oleh seseorang yang ternyata itu adalah manajer Wo. Manajer Wo berkata pada Jinwo jika ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya. Jinwo pun ikut akhirnya dengan manajer Wo. Sesampainya di sana, ada seorang pria tua yang dengan sangat ramah menyapa Jinwo karena memang pertemuan ini sudah sangat ia inginkan sedari tadi. Pria ini adalah ketua serikat hunter yang sangat terkenal bernama Go Gun-hee, yang pada intinya dalam pertemuannya bersama dengan Jinwo, ia pun meminta Jinwo dengan sangat sopan sekali. Ketua serikat Gun-hee ingin Jinwo bergabung dan menjadi sekutunya, yang dimana nantinya di serikat hunter ia akan diberikan sebuah posisi penting, mengingat bakat Jinwo yang ia rasa cukup mumpuni. Dengan kata lain, itu berarti jika Jinwo menerima tawaran dari ketua serikat ini, itu artinya kehidupannya akan jadi sangat mewah dan juga sukses dalam segi finansial. Jinwo tidak perlu repot-repot lagi memikirkan biaya untuk Jinah adiknya bersekolah. Juga perawatan sang ibu di rumah sakit juga mencukupi dirinya. Namun di sini Jinwo pun lagi-lagi menolak dengan sangat misterius. Jinwo pun berkata pada ketua serikat Go Gun-hee, "Jika aku hanya ingin bertarung dengan para monster di dalam dungeon, aku tidak ingin menjadikan atau mendapatkan sebuah posisi penting dalam serikat hunter, karena jiwaku adalah jiwa petarung, bukanlah orang yang bermanja-manja di tempat yang sangat mewah." Ketua Go Gun-hee yang melihat secara langsung dari mata Jinwo, matanya tatapannya sangat serius sekali. Ia pasti tidak berbohong dengan ucapannya. Ketua Go Gun-hee pun akhirnya menyetujui perkataan dari Jinwo. Ia pun menghormati keputusan dari Jinwo itu. Jinwo kemudian berkata, "Aku masih memiliki seorang adik perempuan yang sendirian di rumah dan aku harus segera pulang. Terima kasih untuk pertemuannya kali ini." Itulah yang dikatakan oleh ketua serikat Go Gun-hee pada Jinwo. そろそろ失礼します。モンスターと戦いたいという意味ですか？はい。
Beberapa waktu pun telah berlalu dan di pagi ini Jinwoo pun bermaksud untuk melamar kerja sebagai seorang penambang di dalam sebuah dungeon nantinya. Yang tentunya saja semua itu bukan semata-mata tujuan utama dari Sung Jinwoo, melainkan ada misi lain yang menurutnya sangat penting. Dan tak lama berselang, kemudian pintu grade pun akhirnya terbuka yang menuju ke dalam dungeon tempat Jinwoo nantinya akan menambang harta. Bersama dengan para penambang yang lainnya, Jinwoo pun mengantri untuk masuk dan setibanya di sana mereka pun langsung bekerja menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menambang beberapa batu permata yang nantinya akan mereka kumpulkan. Tapi di sana ternyata ada seorang hunter berperingkat A yang dimana ini adalah Chai Hai-in. Chai Hai-in pun juga rupanya masuk ke dalam dungeon itu bersama dengan Sung Jinwoo. Dalam suatu kesempatan, Jinwoo pun mengatakan pada semua teman-temannya jika sebaiknya mereka berbencar saja bekerjanya supaya semua batu permata ini lebih cepat untuk dikumpulkan. Alhasil Jinwoo pun memutuskan untuk seorang diri, tapi itu adalah misi utamanya karena faktanya ia pun segera berlari ke dalam sebuah dungeon yang dimana itu adalah pintu portal yang menghubungkan antara dunia dungeon luar bersama dengan ruang dari bos pemilik dari dungeon ini. Jinwoo sudah tidak sabar untuk menghabisi bos di dalam dungeon itu yang kemudian belatinya pun ia segera keluarkan. Namun sayangnya di waktu yang penting itu tiba-tiba saja Hunter Cha pun kemudian muncul. Jinwoo pun terkejut. Segera ia menyembunyikan pisau belati yang saat ini sedang ia genggam agar Hunter Cha tidak curiga padanya. Tapi Hunter Cha di sini pun bisa mengendus bau Hunter dengan peringkat mereka yang ternyata peringkat Jinwoo adalah peringkat tertinggi menurut Hunter Cha karena berbeda dengan para hunter sebelumnya yang ia temui. Jinwoo berbau sangat wangi, tidak busuk seperti hunter-hunter yang lainnya. Kepada Sung Jinwoo, Hunter Cha pun bertanya padanya perihal apa yang ia lakukan di tempat ini. Jinwoo pun segera berdalih jika ia di sini hanya tersesat saja dan terpisah dari kelompok para penambang yang lain. Tapi rupanya Hunter Cha pun tidak bodoh. Ia sangat yakin betul jika tadi Jinwoo memegang sebuah belati yang sepertinya ingin masuk ke dalam ruangan bos itu. Dan di sini Hunter Cha yang penasaran dengan Sung Jinwoo. Ia pun lalu mengendus-endus badan dari Sung Jinwoo yang ternyata setelah ia cium dari dekat, badan hunter ini ternyata sangat wangi sekali, berbeda dengan hunter-hunter yang lainnya yang mungkin hunter A setara dengannya juga. Dan karena hal itu juga Jinwoo pun yang tidak ingin Hunter Cha menjadi lebih curiga padanya, ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Hunter Cha. 武器を持ってなかった。すみません。広いなで。わかりました。 Singkat cerita, tak lama setelah itu, karena pekerjaan penambangan telah selesai, para penambang pun memutuskan untuk pulang dan keluar bersama-sama dari dalam dungeon itu. Di hari itu juga, mandor dari para penambang pun memberikan upah kepada semua orang, termasuk juga Jinwoo. Ia pun mendapatkan upah atas kinerja baiknya hari ini. Dari hasil pekerjaan penambangnya kali ini, Jinwoo pun sangat senang hati menerima upah dari mandornya itu. Sang mandor yang merasa jika Jinwoo sangat mumpuni dalam pekerjaan menambang, ia pun meminta dengan hormat pada Jinwoo agar Jinwoo mau untuk menjadi bawahannya, yang nantinya Jinwoo akan sangat diperhatikan oleh sang mandor. Tapi dengan sopan Jinwoo pun menolak karena ia merasa jika masih ada pekerjaan utama yang harus ia lakukan dan penambangan ini hanyalah pekerjaan sampingan yang Jinwoo lakukan untuk mengisi waktu luangnya. Mandornya pun lalu mengerti dan memaklumi dengan alasan tersebut. Lalu ia pun berkata, apakah besok kau bisa datang lagi dan ikut menambang bersama kami? Dengan senang hati, Jinwoo pun mengiyakan. Tapi sebelum itu ia pun bertanya, apakah besok para Great Hunter juga akan kembali ikut serta dalam patroli kami? Dan mandornya pun berkata, jika tentu saja ikut, dan besok adalah giliran tim B yang akan ikut bersama kita. Jinwoo pun dengan senang hati berkata, aku akan datang besok dan ikut menambang bersama dengan kalian lagi. Malam harinya, sewaktu sedang di rumahnya, Hunter Cha pun menelpon seseorang yang dimana dari perbincangan mereka, Hunter Cha di sini meminta tolong pada seseorang itu untuk mencari tahu informasi secara detail terkait seorang ranker E yang bernama Sung Jinwoo. Orang itu pun juga terkejut
dan ia juga berkata pasti hunter itu adalah hunter yang sama yang dicari bersama dengan Direktur Chow Jong-in. Hal itu juga membuat Hunter Cha menjadi sangat kaget karena faktanya seseorang kuat dan hebat sekelas Direktur Chow Jong-in juga mencari tahu informasi dari seorang ranker E seperti Sung Jin-woo. Yang itu berarti Hunter Cha juga merasa jika kemungkinannya Sung Jin-woo bukanlah hunter rank E biasanya. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Jin-woo pun dengan mengenakan sebuah kaos hitam datang kembali ke lokasi penambangan. Di sana ia pun disambut baik oleh semua orang penambang hingga akhirnya mereka pun segera bekerja untuk mengumpulkan beberapa batu permata sebagai pertambangan mereka hari ini. Lalu setelah itu para penambang pun memutuskan untuk beristirahat bersama. Dan di saat itu juga semua orang dari guild tim B telah datang untuk masuk ke dalam dungeon itu dan menghabisi bos yang kemarin akan dihabisi oleh Jin-woo seorang diri. Ketua guild B yang bernama Son Ki-hon, ia pun berdata, apakah dari kalian ada yang mau ikut masuk bersama kami karena kami membutuhkan seorang pekerja untuk membawakan barang-barang kami selama kami masuk ke dalam dungeon sana. Dan bayarannya aku janji akan menghadiahi hadiah yang sangat besar. Tapi tidak ada satupun dari para penambang yang mau, karena mengingat walaupun nantinya uang yang akan mereka dapatkan jumlahnya tak main-main, tapi resikonya juga sama. Dan orang-orang ini pun memutuskan untuk diam dan tidak mau untuk ikut ke dalam dungeon tersebut. Yang setelah itu Jin-woo pun mengangkat tangannya. Ia berkata, aku mau masuk bersama dengan kalian dan aku juga mau membantu kalian untuk membawakan barang-barang kalian. Yang sudah seperti kita tahu jika maksud dari Jin-woo adalah untuk menghabisi semua monster yang ada di dalam dungeon sekaligus bosnya dari para monster tersebut. Alhasil singkat cerita mereka pun lalu memutuskan untuk bersama-sama masuk ke dalam dungeon itu dengan dipenuhi rasa percaya diri yang teramat hebat. Ketua guild Son Ki-hon, ia pun memutuskan untuk memimpin para pasukannya dan terus berjalan ke dalam dungeon hingga mereka pun disudutkan dengan sebuah lorong yang sangat gelap di depan perjalanan mereka. Lalu setelah itu dari balik lorong itu muncul seorang Ors yang dimana Ors ini sangat kuat sekali dan celakanya jumlah dari monster Ors tidak hanya satu, melainkan ada banyak, bahkan mungkin bisa sampai puluhan. Yang dimana kemudian ketua guild pun segera untuk melakukan pertarungan dan menyerang Ors tersebut. Tapi sayangnya pertarungan itu pun dianggap tidak imbang, karena pada dasarnya Ors itu sangat kuat sekali dan terus saja berdatangan untuk menghabisi mereka semua. Dari penyerangan para Ors tersebut, seorang mage pun rupanya terluka cukup hebat hingga ia pun batuk mengeluarkan darah, yang dimana hal itu pun membuat pertarungan ini sepertinya akan dimenangkan oleh kawanan para Ors yang ada. Jin-woo yang melihat hal itu, ia pun tak tinggal diam, segera secara perlahan-lahan dengan menggunakan sebuah teknik bayangannya, Jin-woo segera menyelinap dan menghabisi para Ors, menyerang titik vital dari para Ors itu, sehingga nantinya para hunter tinggal mengeksekusinya saja. Sehingga dengan bantuan dari seorang Sung Jin-woo itu, para Ors pun akhirnya ada beberapa yang berhasil dikalahkan dengan luka yang sangat parah. Dan ketua guild pun berhasil membunuh satu Ors. Dengan bangganya ia berkata, lihatlah kemampuanku, aku telah menghabisi satu Ors dari mereka. Bukankah aku sangat hebat? Tanpa diketahui oleh ketua guild jika sebenarnya Jin-woo lah orang yang paling berjasa dan paling penting dalam kekalahan Ors kali ini. Namun faktanya Ors itu pun belum dikalahkan sempurna, walaupun telah dibantu semaksimal mungkin oleh Jin-woo. Tapi para hunter ini terbilang sangat payah. Mereka tidak bisa mengalahkan seluruh Ors yang telah dikalahkan oleh Jin-woo sebelumnya. Alhasil mereka pun sewaktu hendak keluar dari dalam dungeon ini, mereka pun lalu dibawa oleh para Ors ke kerajaan mereka, dan di sana dihadapkan dengan bos dari para Ors tersebut.
Di tempat para odds tersebut, kemudian semua orang pun nampak takut dan juga panik. Rasa takut itu diselimuti oleh mereka semua. Para odds pun mengamuk, seakan mereka bersiap untuk berpesta dengan objek para manusia yang ada di hadapannya. Lalu kemudian, ketua Guild Son pun berkata pada bosnya, "Apakah yang ingin kau lakukan pada kami? Apakah kau ingin menghabisi kami?" Lalu bos itu pun berkata pada ketua Guild Son, yang dimana ia mengatakan, "Jika kami hanya ingin menjadikan manusia sebagai mainan kami, dan nantinya kalian akan kami habisi satu persatu. Karena sudah lama sekali kami berada di dalam dungeon ini dan tidak mendapatkan mainan, yang artinya kali ini kami akan mendapatkan mainan secara gratis." Semua orang pun nampak ketakutan dan gemetaran mendengar apa yang dikatakan dari bos para orcs tersebut. Namun nampaknya ketua guild pun tidak tinggal diam. Ia pun berkata pada semua orang-orangnya untuk sebaiknya maju bersama-sama dan langsung menghabisi saja bos dari orcs tersebut. Orang-orang pun hanya diam saja gemetaran. Mereka semua takut karena kekuatan mereka walaupun sudah disatukan pasti tidak akan kuat untuk menandingi dari bos para orcs tersebut. Hingga pada akhirnya ketua guild pun maju seorang diri, dan hal itu pun disambut sangat antusias oleh bos dari para orcs, hingga ia pun dijadikan mainan dengan cara yang sangat sadis. Dalam keadaan yang sangat parah, Jinwoo pun segera menghampiri ketua Guild Son, yang dimana ia pun bermaksud untuk menolong. Ia berkata pada ketua guild itu, "Mohon maaf, aku telah mengacaukan pesta para hunter, tapi jika diizinkan untuk membantu, aku ingin membantu kalian semua dengan satu syarat. Apakah monster ini semuanya bisa menjadi milikku?" Kata Guild Son yang sudah tidak berdaya lagi, ia pun berkata, "Silahkan." Setelah itu kemudian Jinwoo pun segera menyiapkan dirinya untuk melakukan sebuah pertarungan bersama dengan bos dari orcs tersebut, serta menghabisi seluruh kawanan orcs yang ada di sana. Tanpa membuang waktu, seluruh tentara bayangan milik Jinwoo pun kembali ia bangkitkan dengan maksud untuk menghajar para orcs. Jinwoo juga membuat sebuah benteng pertahanan dan perlindungan untuk melindungi seluruh tentara bayangannya termasuk dirinya di tempat itu. Dan alhasil, satu persatu pasukan orcs pun berhasil dikalahkan oleh tentara bayangannya. Dan di sini bos orcs pun lalu sadar jika satu-satunya cara untuk menghentikan Jinwoo, ia harus menghabiskan mana yang dimiliki oleh Sung Jinwoo. Dengan begitu nantinya, dengan kehabisan mana, maka artinya secara otomatis Jinwoo tidak memiliki lagi kekuatan untuk bertarung. Mendengar ucapan itu, Jinwoo pun lalu tersenyum. Kemudian ia mengeluarkan sebuah obat rahasia, yang dimana itu adalah peningkatan sebuah mana. Dan setelah Jinwoo meminum obat itu, hasilnya pun mengejutkan karena para orcs yang telah berhasil dibunuh oleh para tentara bayangan dari Jinwoo, mereka pun dapat kembali dibangkitkan oleh Sung Jinwoo. Dan tak hanya itu, rupanya Jinwoo juga berhasil untuk menghabisi bos dari para orcs, dan ia juga menjadikan mereka semua menjadi tentara bayangan tambahan dari Jinwoo sebagai pertahanan Jinwoo untuk menghadapi dalam tantangan yang jauh lebih besar yang ada di tempat Raja Iblis nantinya. Namun, tanpa disadari oleh Sung Jinwoo, jika semua kekuatan ini sudah diketahui oleh para hunter yang ada, yang itu artinya kemungkinan besarnya jika dirinya saat ini akan segera terkuak siapakah sebenarnya Sung Jinwoo yang merupakan dianggap sebagai hunter dengan peringkat saja. Dan Jinwoo pun tidak memperdulikan hal itu. Yang terpenting adalah sekarang ia mendapatkan sebuah kekuatan tambahan dan juga dapat menyelamatkan semua orang-orang dari amukan orcs tersebut. Beberapa hari kemudian, di tempat pemeriksaan rank, di sana rupanya ada dua orang penting, yaitu Presiden Guild Baek dan juga Direktur Choi Jong-in. Sontak, para wartawan pun mengerumuni mereka. Mereka lalu bertanya, apakah kedua orang penting ini akan mewawancarai atau merekrut Lee Min-sun sebagai anggota guild mereka yang baru, mengingat peringkatnya saat ini adalah peringkat di rank A. Tapi Presiden Baek pun berkata,
jika maksud dan tujuannya bukanlah itu untuk datang ke tempat ini, dan ia juga tidak tertarik sama sekali dengan hal itu. Para wartawan pun menjadi sangat kecewa mendengar perkataan dari Presiden Baek. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam. Di depan pintu ruang pemeriksaan, ternyata di sana ada Lee Min-suk yang sedang diwawancarai oleh para wartawan dengan terobosan terbarunya yang naik ke dalam peringkat rank A. Yang kemudian Ketua Go pun lalu datang dan meminta para wartawan untuk sebaiknya memberikan jalan pada seorang pria yang dianggap sebagai tamu penting dari Ketua Go, yang dimana di sini Ketua Go pun ternyata bermaksud memberikan sebuah kehormatan pada seorang pria yang tak lain adalah Sung Jin-woo. Dengan sangat ramah, Sung Ji-woo pun diajak masuk oleh Ketua Go ke dalam, dan ia pun dianggap sebagai sebuah tamu kehormatan oleh Ketua Go sendiri. Di sana, Presiden Baek dan juga Direktur Choi Jong-in terlihat memberikan hormat kepada Jin-woo. Terlebih lagi, ia sadar siapakah orang yang saat ini sedang berjalan dengan Jin-woo, yaitu Ketua Go. Semata-mata semua ini sebab mereka telah tahu perihal kabar di dalam dungeon itu. Dan jika diamati, memang sebenarnya peringkat rank dari Jin-woo bukanlah hanya berada di rank E saja. Singkat cerita, Jin-woo bersama dengan Ketua Go saat ini sudah berada di tempat ruang pemeriksaan secara khusus dan juga eksklusif. Di sana Jin-woo pun sadar jika semuanya telah diketahui oleh semua orang dan ia tidak bisa bersembunyi lagi. Lalu kemudian ia pun mengeluarkan seluruh tentara bayangannya yang jumlahnya tak main-main. Semua orang terkejut dengan teknik yang dimiliki oleh Jin-woo tersebut karena banyak sekali tentara bayangan di ruangan itu yang semuanya milik Jin-woo. Di tengah keheranan semua orang, Jin-woo berkata, "Aku masih bisa mengeluarkan 100 tentara bayangan lagi jika dirasa masih kurang." Semua orang pun akhirnya percaya dan yakin jika Jin-woo bukanlah hunter rank E. Kemudian akhirnya Jin-woo pun mendapatkan ID card-nya yang baru sebagai seorang hunter, dan ternyata peringkatnya kali ini berada di peringkat S. Sekeluarnya dari tempat pemeriksaan, seluruh wartawan pun sudah berkerumun. Mereka ingin mewawancarai seorang Jin-woo yang dimana di sekolah. Teman dari Sung Jin-ah pun terkejut dan berusaha memberitahu Jin-ah jika saat ini kakaknya sedang disorot oleh para wartawan dan juga masuk televisi dikarenakan peringkat rank milik Sung Jin-woo saat ini sudah berada di rank S. Di lain sisi, Jin-ho pun sedang dimarahi oleh ayahnya sekarang dikarenakan ia telah gagal untuk merekrut Sung Jin-woo menjadi anggota di guild milik ayahnya. Hal itu dikarenakan Jin-ho sudah membicarakan soal ini pada Jin-woo tempo hari, tapi Jin-woo tetap bersikeras ingin solo saja menghabisi para monster tanpa terikat dalam anggota guild manapun. Kemudian, Jin-woo sendiri saat ini pun sedang berjalan menuju ke sebuah tempat pelelangan para hunter. Di sana ia pun bermaksud untuk menjual salah satu harta yang berhasil ia dapatkan dari dalam dungeon, sekaligus membeli beberapa perlengkapan untuk pertahanan dirinya dari serangan daripada para monster yang ada di dunia iblis. Sesampainya di sana, pada seorang penjual, Jin-woo pun berkata jika ia mencari sebuah artefak penahan api yang sangat kuat. Lalu kemudian penjual itu pun menawarkan sebuah artefak kuno yang bernama Matel Penahan Api. Dijamin pokoknya dengan Matel ini tubuh Jin-woo akan aman dari seberapa panas api yang akan menyerangnya. Jin-woo lalu bertanya berapakah harganya untuk barang ini, tapi setelah diberitahu oleh penjual itu, Jin-woo pun terkejut karena harganya terlampau sangat mahal sekali. Ia pun berkata jika uangnya belum ada dan apakah aku bisa menawarnya, tapi sayangnya semua itu tidak bisa dilakukan. Kemudian Jin-woo pun pergi ke ruangan pelelangan. Di sana ia pun bermaksud untuk menjual satu barang yang dimana pisau belati miliknya itu memang sengaja dijual oleh Jin-woo yang rupanya setelah ditafsir harganya kurang lebih senilai 100 juta. Jin-woo pun terkejut dengan nominal yang sangat banyak itu. Itu artinya ia tidak perlu menjual barang-barang lain, hanya menjual satu pisau itu maka sudah dapat memenuhi kebutuhan semua barang yang ingin dia beli dari tempat ini. Keesokan paginya, Jin-ho pun datang menemui Jin-woo di rumahnya. Ia berkata pada Jin-ah jika ia adalah asisten pribadi dari seorang Jin-woo yang merupakan rank S kali ini, yang kemudian itu adalah alasan yang tepat kedatangannya tanpa
disengaja, tapi membawa keuntungan besar untuk Jinwoo. Jinwoo pun lalu berkata pada Jun-ah jika mereka berdua akan pergi ke suatu tempat untuk bekerja dalam kurun waktu selama 1 minggu ke depan. Yang tanpa disadari oleh Jinho jika saat ini ayahnya dan ibunya yang sedang di rumah. Tiba-tiba saja sewaktu hendak berangkat bekerja, sang ayah pun menjadi berkunang-kunang pandangannya. Pandangannya pun segera kabur dan menjadi sangat gelap sekali. Hal itu pun membuat sang ayah langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk memeriksa kondisinya yang sepertinya cukup parah. Menurut dari hasil pemeriksaan dokter di sana, ayah Jinho terkena penyakit narkolepsi yang dimana gejalanya akan timbul dengan rasa ngantuk yang tiba-tiba dan sulit sekali untuk terbangun. Semua itu dikarenakan jika daya mana yang dimiliki oleh ayah Jinho sangatlah rendah sekali. Sementara Jinho saat ini sudah berhasil menuju dan mengantar Jinwoo ke sebuah tempat yang dituju oleh Jinwoo sebelumnya. Lalu kemudian Jinho pun lalu meninggalkan Jinwoo di sana. Sementara Jinwoo langsung masuk ke dalam istana iblis. Ia sangat percaya diri sekali dengan semua perbekalan yang telah ia dapatkan dari toko pelelangan harta beberapa hari yang lalu. Kemudian sebuah quest pun muncul yang menjelaskan, kumpulkan jiwa iblis sebanyak 2 saja, yang dimana nantinya setelah itu Jinwoo juga diharuskan mendapatkan jiwa raja para iblis Baran, dan hadiah yang akan dia terima adalah batu rune pertukaran bayangan. Sontak saja Jinwoo pun sangat tertarik karena mengingat hadiah kali ini yang akan ia dapatkan jika berhasil menyelesaikan misinya. Itu terlampau sangat baik, bagus dan juga banyak tentunya. Dan ia pun menjadi semakin bersemangat untuk melakukan misinya kali ini. Baru saja masuk ke dalam istana iblis, tiba-tiba saja Jinwoo dikejutkan dengan kemunculan sesosok monster yang sangat mengerikan. Tubuhnya jauh lebih besar dari para monster sebelumnya. Kemudian ia pun meminta bantuan dari Raja Ors yang saat ini sudah menjadi tentara bayangannya untuk membantunya bertarung menghadapi monster aneh ini. Mereka pun kemudian memutuskan untuk bertarung hingga pada akhirnya dari pertarungan sengit ini dan juga bantuan dari Raja Ors, monster itu pun dapat dikalahkan oleh Sung Jinwoo.